Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, sebuah kampanye untuk mengunggah rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Ketemu lagi dengan saya sebagai host, Sobat Putri Utahayan. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, di mana di sini saya akan memandu berjalannya podcast ini. Nah, podcast ini hadir untuk sebagai bentuk semangat dan aktualisasi CPNS dalam mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cintanya terhadap tanah air. Tempat kita melihat Indonesia bukan hanya dari sebuah peta, tetapi dari aksi nyata, cinta terhadap tanah air dan juga rasa bangga menjadi orang Indonesia. Hari ini istimewa sekali, karena di room ini ada rekan saya, 4 penggawa muda, para ASN, yang tidak hanya bekerja di balik meja, tapi juga melukis masa depan bangsa. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Baik, Kabar baik, Ruth. baik. Sebelum kita lanjut nih, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari nama, formasi jabatan, dan berasal dari unit kerja mana. Kayaknya yang pertama bisa dari Kak Rosima nih. Oke semuanya. Halo semuanya, salam kenal. Saya Rosima Saragi, saya arsiparis di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rukudur Manurung. Saya dari Puskesmas sebagai tenaga sanitasi lingkungan ahli pertama. Halo, perkenalkan nama saya Ruth Natalia Pangaribuan. Saya adalah konservator dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun. Halo, perkenalkan nama saya Romedina Banjarnahor. Saya perencana ahli pertama dari Baprida Simalungun. Terima kasih. Nah, untuk podcast kita kali ini kita berbicara atau mengambil tema mengenai visualisasi bangsa. Banyak orang yang berpikir bahwasanya kalau ASN itu kaku. Tapi kalau saya perhatikan untuk narasumber kita hari ini itu wajah-wajahnya orang-orang yang kreatif nih. Nah, kita mulai dari Kak Rosima dulu. Tadi kakak memperkenalkan diri bahwa kakak berasal dari Dinas Ketahanan Pangan seorang arsiparis. Menurut pendapat Kak Rosima, bagaimana kamu memvisualisasikan rasa cinta tanah air lewat pekerjaan yang sedang kamu jalani saat ini? Oke. Menurut saya, cinta tanah air itu bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Sebagai arsiparis, saya mencintai tanah air itu dengan menjaga, merawat, dan melestarikan arsip sebagai bukti sejarah, identitas, dan warisan bangsa untuk generasi masa depan. Seperti itu. Saya setuju nih dengan pendapat Kak Rosima. Bahwasanya tadi kakak mengatakan data itu bisa menjadi sejarah untuk di masa depan kelak apabila ingin melihat bukti-bukti dari masa lampau. Nah, kalau kita berbicara visual yang lebih nyata, di sini ada Ruth Natalia. Tadi pada saat perkenalan mengatakan bahwa Ruth ini seorang konservator di Disbud Rektor. Bagaimana pendapat kamu mengenai tantangan dalam menjaga visual estetika bangsa kita? Kalau saya melihat Indonesia adalah galeri kebudayaan yang sangat besar. Jadi tantangan bagi saya adalah memastikan budaya kita tidak hilang secara fisik dan juga jiwanya. Jadi cinta tanah air bagi saya adalah bagaimana menjaga budaya kita secara fisik agar tidak hilang oleh waktu atau diambil oleh negara lain, dan juga agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai budaya, nilai seni, nilai sejarahnya tidak tergerus oleh modernisasi. Jadi visualisasi bagi saya adalah mewariskan warisan budaya kita kepada setiap generasi sepanjang waktu dan juga menyebarluaskannya keluar Indonesia. Oke, menarik sekali ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai budaya, budaya itu harus diwariskan agar kelak tidak tergerus oleh adanya modernisasi. Tetapi kita juga tidak hanya menjaga secara fisik, tapi juga nilai-nilai dari budaya itu sendiri. Nah, sekarang kita bergeser ke lini kesehatan masyarakat nih. Ada Ruth Nurul dari Puskesmas. Nah, masyarakat kita kadang atau lebih sering menganggap remeh bahwasanya sanitasi itu tidak terlalu penting. Bagaimana kamu melihat ini sebagai bagian dari membangun bangsa?
Oke, banyak masyarakat sering lupa bahwa bangsa yang sehat itu dimulai dari sanitasi yang layak. Visualisasi saya adalah masyarakat sehat, negara kuat. Di puskesmas saya berjuang agar lingkungan yang tetap bersih, sehat, dan terjaga. Kalau masyarakat sehat, mereka bisa produktif bela negara. Jadi salah satu contoh di lapangan Cinta Tanah Air itu memastikan masyarakat tidak terkena diare karena air kotor atau lingkungan yang tercemar. Wah, saya sangat setuju dengan pendapat Kak Ruhut, bahwasanya sehat itu modal utama dan merupakan salah satu tonggak bagaimana sebuah bangsa itu dinilai sejahtera. Nah, tetapi kalau berbicara tentang bangsa yang berkembang, tidak hanya melihat dari aspek itu saja, ada aspek lain yang mendukung di balik itu semua. Nah, di sini ada Kak Romi dari perencana dari unit Baparida. Menurut pendapat Kakak, bagaimana cara menggambarkan masa depan kota atau daerah lewat perencanaan? Oke, baik. Sebagai perencana, tugas saya adalah menyambung mimpi. Di Baperida, kita menyusun strategi bagaimana menjembatani harapan dan kenyataan. Visualisasi saya adalah sebuah peta jalan. Cinta tanah air bagi perencana itu adalah dengan memastikan setiap rupiah anggaran itu berdampak buat rakyat. Kita bukan cuma bikin dokumen, kita lagi ngerancang nih, mau jadi apa daerah kita 5 atau 10 tahun lagi. Kalau perencanaannya matang, pembangunannya diharapkan akan tepat arah. Demikian, Ruth. Wah, menarik sekali teman-teman, share dan diskusi dengan kalian bikin saya sadar bahwasanya kita sebagai ASN muda itu beneran bisa menjadi sebuah game changer, yang artinya kita sebagai penggerak perubahan. Sekarang buat sobat visual di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami krisis identitas nih, atau sedang merasa apatis dengan negara sendiri. Buat teman-teman narasumber di sini, saya ingin teman-teman menyampaikan pesan kepada teman-teman yang sedang menonton podcast kita mengenai visualisasi bangsa. Yang memberikan pesan bisa dimulai dari Kak Rosima nih. Apa yang bisa Kakak sampaikan untuk teman-teman yang menonton podcast kita? Oke, pesan dari saya untuk generasi muda, jangan remehkan detail kecil, karena hal-hal besar itu dimulai dari hal kecil. Jadi, mulailah mencintai bangsa dari hal-hal yang kalian kerjakan sekarang, sekecil apapun itu. Oke, super sekali nih. Selanjutnya bisa dari Kak Narut Natalia. Kalau pesan dari saya, bangsa kita adalah bangsa yang kaya akan budaya yang indah. Jadi, jangan sampai menunggu dari luar Indonesia atau dari orang luar negeri untuk memuji, atau jangan sampai nunggu budaya itu hilang, atau sampai direbut oleh negara lain, baru kita merasa kehilangan, baru kita buru-buru melestarikan. Itu dari saya. Oke, saya setuju banget dengan Kak Ruth Natalia. Kita harus mencintai dan menjaga budaya agar budaya kita tidak tergerus oleh modernisasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Kak Ruth, pesan apa yang bisa Kakak sampaikan untuk generasi muda yang menonton podcast kita hari ini? Oke, pesan saya untuk generasi muda, kebangsaan itu bukan hanya upacara dan hormat bendera, tapi soal kepedulian kepada kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar kita. Nah, betul sekali nih pesan dari Kak Ruth Bormanurung bahwasanya kesehatan lingkungan itu juga merupakan salah satu faktor pendukung dari tercapainya kesehatan masyarakat yang lebih maksimal. Nah, yang terakhir dari Kak Romi, apa yang bisa Kakak sampaikan untuk teman-teman yang menonton podcast kita hari ini? Baik, terima kasih sebagai penutup dari saya. Saya mau bilang masa depan bangsa ini tentu tidak jatuh dari langit begitu saja, tapi harus ada perencanaan yang matang karena ini menyangkut nasib bangsa. Perencanaan yang tersistematis diharapkan memberi dampak yang maksimal bagi masyarakat. Yuk, mari kita ambil peran, jangan cuma jadi penonton. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali podcast kita hari ini, teman-teman. Nah, jadi visualisasi bangsa itu bukan hanya persoalan gambar atau visual saja, tapi juga persoalan arsip yang terjaga, budaya yang lestari, lingkungan yang sehat, dan perencanaan yang matang dan tepat pada sasarannya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman narasumber yang hadir pada hari ini. Ada Rosima, Ruth Natalia Pangaribuan, Ruth Bormanurung, dan Kak Romedina Banjarnahor. Terima kasih atas sharing diskusi dan juga
inspirasinya hari ini. Semoga buat teman-teman yang menonton podcast kita dapat bermanfaat sehingga semakin cinta terhadap tanah air dan juga semakin bangga menjadi orang Indonesia. Terima Sama-sama. kasih. Baiklah Sobat ASN, itulah tadi obrolan kita mengenai bagaimana kita sebagai warga negara yang baik harus cinta terhadap tanah air dan juga kita harus bangga terhadap bangsa kita sendiri. Semoga podcast kita hari ini berkenan dan semoga semangat ASN muda ini juga menular ke teman-teman yang menonton. Saya sebagai host pamit undur diri. Mari kita visualisasikan bangsa kita dengan karya nyata dan menjadi ASN muda bergerak untuk Indonesia yang berdaya. Sekian podcast kita dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.